Jadi kalau iblis bilang kau terpuruk, di dalam dunia percintaan kau terpuruk, dalam pekerjaan kau terpuruk, dalam pelayanan, dalam iman kau sedang merasa terpuruk, dengar firman Tuhan. Aku akan mengangkat engkau. Tidak ada keadaan yang terlalu berat sampai tangan Tuhan gak bisa mengangkatnya dan melepaskan saudara dengan kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bahkan ayat ini bilang engkau akan apa? Naik atau tetap naik? Halo? Engkau akan naik atau tetap naik? Engkau akan naik atau tetap naik? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya akan tetap naik. Artinya difitnah orang kau akan tetap naik. Dikhianati orang kau akan tetap naik. Ditarik orang untuk kau jatuh, engkau akan tetap naik dan melihat kemuliaan Tuhan. Saya sebagai gembala dengan tegas berkata, saya tidak percaya hidup itu seperti roda. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tidak pernah saya jumpai ayat firman Tuhan yang berkata hidup seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Mungkin itu nenek lu pasal 7 ayat 9. Di Alkitab saya nggak ada kitab nenek lu itu. Karena banyak orang Kristen sampai sekarang masih percaya. Yang nggak usah terlalu fanatik pendeta, pada kenyataannya kan begitu. Hidup kadang-kadang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Hei! Kenapa engkau percaya pada sesuatu yang bukan Alkitab? Alkitab bilang kau akan tetap naik. Pertanyaan saya, dari kisah hidup Yusuf misalnya. Yusuf di rumah ayahnya. Lalu dia dijual jadi budak. Naik atau turun? Pertanyaan saya, kalau Yusuf terus di rumah bapaknya, kira-kira dia bisa jadi Perdana Menteri nggak? Jadi ketua RT di kampung itu. Kalau di Manado dia bilang jadi kung tua, saudara-saudara. Kenapa kita bilang turun? Kita nggak ngerti rencana Tuhan. Halo? Dia dijual jadi budak, itu bagian yang naik. Itu bikin saya nggak bisa ngerti, jalanmu bukanlah jalanku kata Tuhan. Lalu dia dibeli oleh Potifar. Kira-kira kalau sekarang panglima. Jalan-jalan Tuhan tuh hebat. Memang saya berkali-kali bilang tanggal-tanggal segini susah khotbah benar. Berat gitu. Kayak saudara ngelihat saya itu kayak doain dong tagihan supaya lancar. Halo. Coba lihat. Kelihatannya enak dong di rumah ayahnya. Keluar. Bukan turun. Memang kelihatannya kok sekarang jadi budak. Itu bagian proses Tuhan tuh. Tapi tiba-tiba jadi budak di rumah Potifar agak lumayan. Kasarnya dia udah bukan di pasar budak lagi. Kalau saudara pengen tahu apa artinya pasar budak, sekali-sekali ketik di Google pasar budak ISIS. Satu-satunya yang masih ada pasar budak sekarang itu di ISIS. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Dia sekarang jadi budak di rumah Potifar. Kira-kira pertanyaan saudara, pertanyaan saya, ada gak masa-masanya di mana Yusuf nangis? Ya ampun. I have a great father. I have a loving father. Saya punya bapak yang hebat.
Saya punya bapak yang luar biasa. Saya punya bapak yang juga nggak miskin-miskin amat. But I'm here to be slave. Ada masa-masanya mungkin air matanya mengalir, tapi dia tidak mau larut dalam suasana melankoli seperti itu.